Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurhalim dengan NIM 012 ya. Di sini saya dapat tugas dari salah satu dosen saya yang mengampu dari mata pelajaran yaitu mata kuliah yaitu psikologi pendidikan. Nah, tugasnya itu kita merespon bagaimana bukan merespon ya, kita menilai bagaimana respon dari netizen dari sebuah video. Nah, jadi kita nanti akan melihat video dan bagaimana komentar-komentar netizen dan itu ditinjau dari 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan intelijensi, yang kedua pendekatan kognisi, dan yang ketiga pendekatan metakognisi. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya, kita tonton bersama. Terakhir cerita cintaku, tur gue sebelum yang cerita sebelku yang terakhir kali itu kan gue 55 show. Berhenti itu gue di balik papan ya kan. Yeah. Nah itu kan gue sedih banget tuh. Yeah. Setelah gue pikir-pikir, setelah berhenti dan sedih, emang hitnya itu beda. Memang jadi gue merasa gue butuh hit itu. Betul. Gue butuh kayak di panggung. Dapat kenikmatan itu pulang. Ya, panggung dapat kenikmatan itu pulang setiap minggu. Gue tuh bahkan ngerasa Dit ya, kecintaan gue sama komedi ini udah ada di level kita nggak bisa keep it for ourselves gitu. Maksudnya kayak misalnya kita udah bikin sesuatu ini kan baru bisa kelihatan berhasil atau enggak tuh kalau dari reaksi orang gitu. Iya. Nah, gue tuh bahkan udah nggak tahu lagi ini sehat nggak sih, tapi bodo amat lah gitu. Oke. Lu paham nggak sih, Dit? Ngerti. Kok kenapa lu minta terus? Iya. Untuk ngelakuin. Sebenarnya kan ini adiksi, komedi. tapi legal aja kan sebenarnya. Gue nggak tahu ya kata yang tepat apa ya. Gue bener-bener nggak tahu, Dit. Nah, gue tuh baru nyari tahu soal adiksi. Ya. Karena gue ini lagi dalam fase main Football Manager. Dari dulu kan gue main Football Manager. Dari zaman SMA. Iya. Tapi kok kayak belakangan ini, gue ngerasa gue kayak terlalu adiksi sama si Football Manager ini. Lo spend waktu lo gila banget ya? Nah, karena gue tiap kali nonton Liga Inggris sekarang sambil di sebelah istri gue kan, misalnya lagi nemenin, kayak besok aku beli ini orang. Udah kayak perdagangan manusia gue. Karena ada pemain lagi main. Iya. Gue ngomongnya pengen gue beli apa? Kamu mau beli dia gitu, yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, jadi gue masuk forum Football Manager. Ternyata definisi adiksinya adalah kalau lu sudah main. Melakukan sesuatu tapi lo melupakan hal-hal lain yang menjadi kewajiban lo. Oh iya itu betul. Itu yang paling umum sih sebenarnya. Iya. Yang paling umum tuh itu. Nah, gua tuh udah mulai kayak gua nulis nanti dulu deh, main dulu. Akhirnya gua uninstall. Wow. Gua kayak uninstall dulu deh. Gua kayaknya harus kerja nih karena gua lagi mau nulis juga kan. Nah, cuman masalahnya kita stand up comedy. Ya. Itu kan pekerjaan aja. Itu dia. Kita nggak maksud gua. Kita selamatnya di situ sih. Iya kan. Kita selamatnya di situ karena itu pekerjaan. Kalau gua ngeliat itu dari sisi fakta bahwa kita merasa hidup dari approval orang lain sampai taraf tertentu. Oke. Nah itu yang menurut gua ada toksiknya dikit kalau buat gua. Oke. Maksudnya adalah gimana lu ya cara punya validasi bahwa lu oke nih karena lu bisa memberikan perasaan itu ke orang lain. Selain itu juga saat materi kita tuh lucu banget kan kita ditepukin orang nih, Dit. Betul, ketawa tuh. Nah di momen saat ada lucu banget nih dan spotlight semua ke kita, ada sekian detik tuh kita ini nih hidup nih. Iya sih. Nah gue tuh kadang mikir ini gue tuh takut tapi nanti abis ini gue pulang nggak ada gitu. Iya. Nah tapi memang itu gimana caranya kita balance aja. Mungkin dengan Football Manager. tapi masalahnya kalau Football Manager Football Manager itu kan nggak nyata masalahnya itu doang. Itu dia Dit. Gak ada yang bisa gue dalam tanda kutip pamerin ke orang pencapaian gue kemarin itu baru kalah di final Liga Champion. Ngelawan Barcelona. Itu gue seharian semalaman sedih gue.
Ini gue ceritain nih kejadian aslinya nih. Ya. Kemarin itu diajak. Lo pakai apa sih? Klub lo apa sih? Gua kan biasanya pakai klub-klub lapis 2 tuh. Karena lo punya kenikmatan tertentu ya naikin itu. Iya, Oke. Hoffenheim lah gue pernah Iya. main, pakai Iya. Wolverhampton. Kemarin itu gue pakai Manchester City. Oke. Duitnya unlimited dong, Iya. ya kan, Iya. sama Sheikh Mansur kan. Iya. Tiba-tiba gue udah jalan berapa season, Heeh. Sheikh Mansur males ngurusin klubnya. Gak, ini beneran. Dia bilang kayak, kayaknya gue udah bosen mau gue jual. Oke. Kan gue sedih dong. Manchester City dijual sama Sheikh Mansur. Iya. Ada pengusaha Spanyol, Pak. Oh. Pengusaha Spanyol beli. Oke. Duitnya lebih gede lagi. Tiba-tiba gue dikasih $200 juta disuruh spend. Tapi gue mau lo menang Liga Champion, which is yang paling susah buat didapetin. Ya. Gue susun lah tim gue. Dalam dunia sepak bola itu yang paling susah namanya dapat treble. Oke. Piala FA, Piala Premier League sama Dan Liga Champion. Liga Champion. Treble itu Alex Ferguson Ya, pernah, ya, terakhir Guardiola pernah, Ya. terakhir banget. Anjir, gue udah dapet Premier League. Gue udah dapet Piala FA, Pak. Di hari gue main untuk final Liga Champion, Anissa datengin gue. Ya. Ini kejadian baru kemarin. Kita makan yuk di The Holy Crab Ya. di Senopati. Ada Ge Pamungkas, ada siapa segala macam. Iya, Makan kita, tapi sambil makan gue nggak bisa mikirin dong, kan itu final kan, Pak. Iya. Final kan. Jadi gue makan. Pulang nih gue. Lo cek. Pulang pada ngumpul, pada main kan bawa anak-anak. Bentar ya lagi ada final gue. Jadi gue main lah. Pas gue main sambil nulis gue kadang kalau main nulis dikit, bisa Iya. main nulis dikit. Nah, si Ge Pamungkas dateng nemenin gue untuk main final. Ya. Pas final kebobolan, aduh gue sedih banget. Terus Ge, ya kebobolan dia bilang. Terus abis itu dia ninggalin gue. Iya. Ge turun ke bawah. Mungkin gak tega kali apa gimana, gue gak ngerti ya. Iya. Dia ninggalin gue. Kalah, Pak. Kalah. Gue ngerasa segagal-gagalnya jadi manusia, Pak. Pertama itu Manchester City. Aduh. Kedua duitnya udah gede banget. $200 juta. $200 juta. Ketiga itu lawan Barcelona. Tahu nggak? Kenapa? Yang ngegolin Ya. Erling Haaland. Gue jual ke Barcelona. Karena dia udah tua, umurnya 33 tahun. Anjir. Gue jual ke Barcelona. Gue bilang, itu in your face banget sih, men. dia ngegolin anjir. Dia ngegolin. Gue gila, gue sedih, gue semalaman. Gila, itu gila banget. Gue sih, lemes banget gue. men. Itu gila banget sih, men. Kalau lo if you put it that way sih, gue paham Iya sih. kan? If you put it that way sih gila banget. sih, Iya men. kan? Aduh, gue lemes banget. kayak kesannya gimana ya? Iya. Lu udah ngelepehin gue nih. Iya. Pemain terbaik lo selama bertahun-tahun si Erling Haaland. Barcelona Barcelona beli. Iya. Ketemu di final Liga Champion. Dan dia yang menghancurkan impian lo kan. ngegolin. Gila banget, men. Gila, sedih banget. Gila. Tapi ya masuk. Tapi itu kan gak nyata. Iya sih, paham gue. Kalau stand up, Ya. gue open mic terus banyak yang gak kenal lah. Gue kan bisa bilang kayak, ya gue akan perbaiki jadi lebih bagus. Benar. Kalau ini apaan? Makanya gue sempet ngobrol sama Adri. Banyak. Kayak sebenarnya semuanya sih, bukan cuman komedian ya. Tapi kita ngobrol kayaknya segala pekerjaan yang hidup dari approval orang sampai taraf tertentu mungkin nggak akrab sama keluarganya. Oh ya? Kok jadi kesana? Gimana tuh? Karena nggak dapet di rumah. Oh iya bener, gini. Gini. Tapi tidak selalu ya. Ya. Tidak selalu ya. Ini gue harus kasih disclaimer gitu. Nah, karena semua orang bilang, untuk jadi great comedian, Ya. you have to have a shitty childhood. Oh ya, of course. Itu ada yang ngomong tuh, gue lupa siapa. Kalau nggak salah George Carlin, dia bilang untuk jadi komedian yang hebat, masa kecil lo harus jelek banget. Nah, permasalahannya, masa kecil gue baik-baik aja. Ya. Nah, oke, jadi di sini selanjutnya setelah menonton video tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana melihat-lihatlah bagaimana komentar para netizen tentang video tersebut. Nah, untuk menilai tersebut kita menggunakan 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada intelijensi. Nah, intelijensi itu bisa diartikan menjadi pemahaman verbal atau kemampuan
yang bisa diukur melalui tes-tes kosakata termasuk sinonim dan lawan kata dan tes-tes kemampuan menyimak bacaan. Oke, yang kedua yaitu kognisi ya. Kognisi yaitu pendekatan kognisi ini lebih menekankan pada cara mengetahui dan bukan cara memberi respon, yaitu yang bisa kita artikan sebagai tindakan yang bisa kita artikan dengan lebih banyak mempergunakan pikiran atau mind dan bukan dengan tindakan atau perbuatan. Nah, seperti halnya saya berbuat atau bertindak. Metakognisi itu artinya jelas berhubungan dengan kognisi. Nah, istilah meta itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti lebih tinggi atau sesuatu yang lebih tinggi dari atau di atas kognisi, termasuk pengetahuan tentang kognisi itu sendiri. Nah, ini juga menurut Flavel pada 1999. Kognisi tentang menyebutkan. Nah, oke, untuk selanjutnya kita lihat. Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat beberapa komentar di sini. Yang pertama ada dari Tasha Panestu. Nah, pas lu ngobrol sama Coki soal game itu vibes-nya nongkrong banget Radit. Dan pas lu ngajak Coki buat nge-game itu ngajak Coki nongkrong supaya mind blowing. Senang banget lihat wajah-wajah excited di dunianya mereka sendiri. Happy for you to always ya. Itu salah satu dari komentarnya. Untuk yang kedua di sini dari IDS 9094. Nah, komentarnya yaitu di sini terlihat bahwa Coki itu pendengar yang baik. Nah, pendengar yang baik itu termasuk di dalam di cerita Radit tadi. Nah, lu perhatikan saat Radit ngejelasin berapa dia excited game FM atau Football Manager. Nah, Radit menjadi melupakan semuanya ke Coki yang mana Radit menjadi meluapkan semua ke Coki yang mana kalau dia cerita ke orang lain mungkin orang lain langsung cut atau ditinggal pergi. Nah, respon Coki itu membuat Radit nyaman. Nah, itu lebih ke pikiran ya, kognisi. Nah, di sini juga ada lagi. Nah, di sini aku lihat Coki sangat mengerti Radit yang gak ngerti cara nongkrong. Ini the depth why mau bagaimanapun cara berpikir Coki tentang kepercayaan yang menurutku itu sesuatu yang privasi. He is a good listener, atau enak diajak ngobrol apa aja dan bisa menghargai orang lain. Itu juga yang aku lihat sama bocah kosong, meskipun dia komedian tapi he just a good comedian. Nah, ini ada satu lagi yang saya bacakan ya, dari Gangborca 4937. Nah, di luar dari apa yang mereka bicarakan, mereka dua orang dengan wawasan luas. Nah, ini berarti para netizen itu menyimpulkan bahwa kedua bisa kita artikan sebagai perbincangan tersebut dari kedua tokoh tersebut itu memiliki wawasan yang luas, yang artinya netizen mengerti bahwa yang mereka bicarakan itu adalah hal-hal yang harus kita cerna, tidak hanya omong kosong saja seperti itu. Nah, ini ada satu lagi. Coki disukai banyak orang walau banyak sisi negatif karena kepribadian, komunikasi dan menghibur banyak orang. Ya, itu juga termasuk bisa berarti untuk teman-teman yang sudah berkomentar itu lebih banyak untuk pendekatan dari kognisi. Ya, mungkin itu saja dari saya untuk tugas kali ini, dari tugas mata kuliah psikologi pendidikan. Saya akhiri, mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.